Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagai seorang mukmin kita pasti selalu mengharapkan ridho dalam setiap perbuatan kita. Banyak jalan untuk menuju ridho Allah. Salah satunya yakni dengan birrul walidain. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ridhullah fi ridhul walidain wa syuhkullah fi syuhkil walidain, yang artinya ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi. Mengapa berbakti kepada orang tua begitu utama? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali memerintahkan kita untuk menyembahnya dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Salah satunya dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayah Shadaqallahul Adzim, yang artinya Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya janganlah kamu menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Hal ini menegaskan bahwa Allah memerintahkan kita setelah urusan tauhid, kewajiban kita paling tinggi yakni berbakti kepada orang tua kita. Dalam kisah Uwais Al-Qarni, pemuda tangguh, pemuda hebat yang selalu berusaha untuk berbakti kepada ibunya. Dia bahkan rela berjalan menggendong ibunya berpuluh-puluh kilometer untuk melaksanakan haji agar ibunya berbahagia. Masya Allah, begitu berkahnya hidup Uwais Al-Qarni ini. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan ridha Allah dengan jalur birrul walidain? Ada 3 cara yang sangatlah sederhana namun sangat mendalam apabila kita dapat melaksanakannya. Yang pertama yakni menjaga lisan dan perbuatan. Janganlah kita pernah sekali-kali membentak. Yang pertama yakni menjaga lisan dan perbuatan kita. Janganlah kita sekali-kali pernah membentak kedua orang tua kita. Bahkan hanya berkata sedesahan dan cih pun sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila hal itu dapat menyakiti kedua hati orang tua kita. Yang kedua yakni mendahulukan urusan mereka. Apabila permintaan mereka tidak bertentangan dengan syariat, maka dahulukanlah. Karena keberkahan, rezeki, dan hari-hari kita seringkali datang pada senyum bahagia kedua orang tua kita. Yang ketiga yakni doa yang tak terputus. Doa seorang anak adalah harta yang paling penting bagi kedua orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin kedua orang tua kita bukan manusia yang sempurna. Mungkin mereka masih seringkali berbuat salah. Namun harus kita ingat bahwa surga kita ada pada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang merugi, yakni anak yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup tapi dia gagal untuk masuk surga hanya karena dia gagal untuk memuliakan kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin. Apabila mereka masih ada, maka bahagiakanlah, peluklah mereka, minta maaflah kepada mereka. Apabila mereka telah tiada, maka jadilah anak yang sholih sholihah dengan mengirimkan doa kepada mereka. Karena doa seorang anak adalah cahaya bagi mereka di alam kubur sana. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua dapat birrul walidain dan semoga kita semua dapat mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan birrul walidain. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.